فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan untuk kalian kenikmatanku dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Dan telah dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, "Man ibtada'a fil islami bid'atan wa yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Dzalika li anna Allah qala al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhirih. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina." Barang siapa membuat suatu bid'ah di dalam Islam dan memandang itu sebagai suatu kebaikan, maka sungguh dia telah menyatakan atau menyangka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhianati risalah, yaitu ada kebaikan yang tidak disampaikan, tidak diceritakan. Tahu-tahu umat akhirnya mendapatkan kebaikan itu, kebaikan padahal itu adalah bagian dari agama. Ini menuduh Nabi berkhianat berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya adalah karena Allah Ta'ala telah berfirman yang maknanya, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian," dan seterusnya. Kemudian Imam Malik mengatakan, maka suatu perkara yang di masa itu, di masa turunnya wahyu tersebut, bukan bagian dari agama ini, maka dia pada hari ini juga bukan bagian dari agama ini. Kalau bukan bagian dari agama ini, jangan dilakukan. Karena masalah pendidikan ini juga bagian dari agama, dakwah juga bagian dari agama. Dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan juga Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Innahu kana haqqan ala," yaitu apa? "Ma min nabiyyin ursila qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yungdhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada satupun nabi yang diutuskan sebelumku kecuali wajib atasnya untuk menunjuki umatnya kepada kebaikan yang dia tahu untuk mereka dan memperingatkan mereka dari keburukan yang dia tahu untuk mereka. Jadi yang baik sudah diajarkan, yang buruk sudah diperingatkan. Sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa inna akhiraha satu sabu umurun tungkirunaha fitanun wa umurun tungkirunaha." Dan sesungguhnya umat ini telah dijadikan keselamatannya ada pada generasi pertamanya, dan generasi-generasi yang terakhirnya itu akan tertimpa fitnah-fitnah dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Baik. Berarti kunci keselamatannya apa? Kembali kepada ajaran yang pertama, sebagaimana juga di dalam hadis yang lain, hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu fitnah," sesungguhnya akan terjadi fitnah. Falam yasma'hu katsirun minan nas, tapi waktu itu banyak orang yang ada di situ tidak mendengar. Faqala Mu'ad, "Ala tasma'u ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kalian tidak mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu wa ma qal, mereka bertanya, apa yang Nabi sabdakan? Qal innaha satakunu fitnah. Nabi bersabda sesungguhnya akan terjadi fitnah. Maka qalu fa kaifa nasna'u ya Rasulullah? Lalu, maka bagaimana kami bertindak wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, "Tarji'una ila amrikumul awal." Kembalilah kalian kepada ajaran kalian yang pertama. Ajaran umat yang pertama apa? Ajaran Nabi dan para sahabat. Sebagaimana di dalam dan hadis tadi sahih diriwayatkan oleh At-Tahawi dan lain-lain.
Sebagaimana di dalam hadis yang asar yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam sunan beliau dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an, innakumul yauma 'alal fitrah. Sesungguhnya kalian pada hari ini masih ada di atas fitrah. Beliau menasihati para tabi'in, dan zaman itu masih ada para sahabat selain Ibnu Mas'ud. Wa innakum satuhdisun wa yuhdasu lakum. Dan sesungguhnya kalian akan membuat perkara-perkara baru, yaitu umat ini akan membuat perkara-perkara baru dan akan diadakan perkara baru untuk kalian. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalika fa'alaikum bil atiq, atau fa'alaikum bil amril awal. Maka jika kalian melihat peristiwa itu, maka kalian harus setia dengan ajaran yang pertama. Iya, sebelum adanya bid'ah-bid'ah. Nah, inilah cara beruntung. Kalau ingin beruntung, ingin berjaya, ingin sukses, ikuti jalan yang pertama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan perkara yang membuat generasi pertamanya menjadi baik. Ya, bid'ah tidak akan mendatangkan kebaikan. Bahkan bid'ah adalah syarrul umur, seburuk-buruk perkara. Dan bid'ah itu mendatangkan laknat. Dan bid'ah itu akan menyebabkan pelakunya terusir dari surga dan terusir dari telaga dan seterusnya. Ma'ruf dalil-dalil tentang masalah ini. Bagaimana membuat syariat, yaitu membuat metode-metode di dalam pendidikan, padahal pendidikan dari dakwah, dan dakwah itu adalah bagian dari agama ini. Tanpa izin Allah tak boleh kita membuat ajaran baru. Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskan engkau sebagai saksi dan juga sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan dan sebagai pendakwah ke jalan Allah dengan seizinnya dan juga sebagai pelita yang menyinari. Jadi dakwah itu harus dengan seizin Allah, bukan memakai acara atau ajaran sendiri-sendiri. Kalau kita pakai metode yang dikatakan modern, pakai gambar makhluk bernyawa kah, atau pakai musik kah, atau pakai gaya-gaya yang pakai tarikat-tarikat sendiri, hasilnya apa? Apakah menjadi para hufat yang bertakwa seperti di zaman salaf, ataukah berhasil menjadi ulama-ulama yang memang memenuhi syarat-syarat ijtihad seperti di masa lampau? Atau menjadi apa? Dan apakah berhasil untuk memperluas wilayah muslimin walaupun sejengkal saja? Tak ada itu semua ternyata. Langkah yang batil, langkah yang bid'ah tidak akan diberkahi. Baik. Barang siapa mendatangkan perkara baru, berarti memang dia diburuk sangka pada Allah dan Rasul-Nya. Seakan-akan ajaran agama ini tidak sempurna kecuali dengan cara dia atau cara-cara orang semacam dia. Tambahan-tambahan dari orang semacam dia. Baik. Maka hendaknya kita mencukupkan diri dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, dengan pemahaman dan praktek para salafus saleh. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.